straight to the point. Best product of 2016 adalah best products of 2017. Tiap tahunnya aku akan membuat best products of the year. And this year is 2018, best products of the year, which is sekarang 2019. Jadi best products of 2019. Mari kita bikin best products of 2020. Best products of 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias channel. Kembali lagi di Best Products of 2022. Episode kali ini adalah Best Primer and Best Setting Spray of 2022. Oke, terima kasih, tepuk tangannya cuma 2 itu ya Dri ya. Buat yang baru nonton, halo, aku Bia. Nah, aku mau kasih tau dulu kalau setiap bulannya itu kan aku selalu bikin monthly favorites. Nah, Best Products ini adalah rangkuman dari monthly favorites yang berbulan-bulan yang lamanya, yang aku kurasi lagi, yang aku pilih lagi. Jadi ini benar-benar produk yang worth to buy, worth the hype, worth the best products of 2022 ya, seperti itu. Terus juga aku mau kasih tahu, this is not a sponsored video. Ini adalah benar-benar produk yang aku pakai dan aku merasa dia pantas untuk masuk di best products of 2022. Terus juga aku mau ngasih juga kalau misalnya banyak banget produk-produk yang aku masih pakai juga di tahun 2021. Jadi kalau kalian mau nonton di tahun 2021, kalian bisa lihat di sini, nanti aku taruh di description box juga. Satu lagi, di aku cocok belum tentu di kalian cocok, dan kebalikannya di aku nggak cocok belum tentu juga di kalian nggak cocok, karena beda kulit beda hasil. Satu lagi tambahannya, kayaknya aku harus ngomong apa ya? Aku mau ngasih tahu disclaimer dulu tentang kulit aku kali ya. Jadi kulit aku itu lebih ke kombinasi, dan kombinasinya itu adalah di bagian T-zone aku itu oily, dan di bagian sekitaran wajah aku itu lebih ke normal to dry skin. Dan sepertinya saya memang memiliki kulit yang cukup sensitif dan juga agak dehydrated juga. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah Best Primer of 2022. Wow, sungguh di tahun 2022 itu aku hampir jarang pakai primer, karena aku sudah merasa skincare aku tuh udah cukup hidrasinya. Apalagi ditambah kan kulit aku memang kering ya, cenderung kering. Jadi aku memang skincare-nya juga lebih agak extra hydratingnya gitu. Terus juga aku masih memakai beberapa primer yang di tahun 2021 juga gitu loh. Di sini ada 4 primer. Meskipun demikian, 2022 tetap ada primer favorit aku. Ada 4. Yang 3-nya itu adalah sama-sama untuk menghidrasi kulit. Jadi kalau kalian yang kulitnya berminyak banget, maaf banget, di sini aku nggak ada primer untuk mattifying, karena again kulit aku tidak demikian. Jadi di sini lebih ke untuk melembabkan banget, untuk kayak lebih nambah Hydra Boost gitu kan. Yang pertama aku mulai dari yang teksturnya paling ringan, yaitulah dari SK Gleam Primer Serum Hydrating. Jadi mereka itu punya 2 tipe, ada nih aku kasih lihat. Dan sudah pasti saya memilih untuk hydrating. Dia bener-bener enak banget teksturnya. Oke, kasih lihat dulu ya. BTW dia ada hyaluronic acid, glycerin, mandelic acid, olive oil, beerberry extractnya. Teksturnya, dia nggak kental sih sebenarnya. Dia tuh watery gitu, tapi watery, a bit watery gel I would say. Terus dia pas dipakai langsung menyerap, tapi menyerapnya itu aku bisa merasakan ada kelembaban di kulit aku gitu. Jadi aku suka banget, dan dia tipe yang akan langsung nyerap, gak ada residu kayak masih nempel di atas gitu, enggak. Jadi kalau kalian lagi agak buru-buru, ini salah satu pertolongan gitu lah, hydrating primer. Kalau kalian lagi kering, ini yang cepet nyerap, langsung bisa dipakai, langsung di atasnya mau pakai foundation, gak lama setelah itu masih bisa banget gitu. I love banget. Nah, dan yang aku suka juga, dia setelah dipakai ada sedikit rasa tacky, tapi bukan yang tacky rumba, bukan. Tapi tacky-nya itu dia lebih kayak akan membuat makeup kita tuh nempel gitu, tuh, lihat gak? Nah, gitu, tapi bukan terlalu lengket banget, jadi aku suka sekali dia. Tuh kan, dia bener-bener dia ngeklaimnya skin type-nya bisa dipakai sensitive, combination, dry, normal to oily skin. Skin concerns-nya dryness, aging, pigmentation, and dark spot. Lebih ke dryness-nya sih aku kerasa banget. Terus juga dia oil free, paraben free, antioxidants, fragrance free, hyaluronic acids, sulfate free. Mantep. Suka sih, suka. Dia tuh kandungan-kandungannya itu sih yang membuat aku kayak bagus banget nih. I love. Oke, yang kedua ini agak sedikit high end. Bukan high end lagi sih, lumayan. Dari Shiseido. Ini namanya Shiseido Synchro Skin Soft Blurring Primer. Jadi kalau kalian tahu dari variannya Synchro Skin, aku suka banget parah sama foundationnya. Bagus banget, nget. Tipe yang bikin kulit
fresh, natural, kayak bener-bener sehat banget. Nah mereka ngeluarin primernya, aku kayak oke, ya mungkin aku kira, apalagi dia ngomongnya soft blurring primer, jangan-jangan bikin kulit kering karena kan terlalu kayak mattifying primer gitu, aku mikirnya. Tapi teksturnya aku suka banget. Dia kayak gini, warnanya putih, dia teksturnya itu watery gel juga, bahkan kayak pakai serum, kayak moisturizer sih lebih tepatnya. Ini ringan banget, parah, sama ringannya sama si yang SK. Bahkan menurut aku pribadi, kalau untuk kelengketannya, si SK tuh agak sedikit lebih lengket, dan bagusnya dia untuk ngeset, kayak untuk nempel banget makeup tuh dia lebih berasa. Kalau ini bener-bener pas udah dipakai, gak ada rasa apapun, dan aku emang sedikit ngerasa dia akan ada memberikan soft blurring, karena kalau dipegang gini dia ada sedikit ngawangnya. Gitu loh. Dan ini juga tipe hasil finishnya itu bukan matte sih, tapi lebih kayak netral gitu. Kalau misalnya ini nih tadi si SK itu dia kan agak sedikit memberikan hidrasi tuh, kelihatan ya. Nah kalau ini enggak, ya udah dia kayak gitu aja gitu. Jadi kayak kulit aku netral aja gitu, gak ngasih keglowingan tapi juga gak matte juga. I love, suka banget parah ini. Dia cream to powder, oh ya bener. Yes. Itu adalah definisi tekstur yang benar. Jadi kayak a bit nggak creamy sih lebih tepatnya, moisturizer, tapi pas udah dipakai dia nyerap jadi kayak powder, nggak ada ngasih finish apapun. Terus juga dia bisa mengurangi tampilan pori-pori, mengurangi minyak. Aku setuju banget. Makanya ini tuh cocok banget buat kulit kombinasi. Terutama ini akan aku pakai di sebagian T-zone-nya, lebih aku fokusin. Ini bagus banget. Terus juga and blur imperfections for a soft focus finish. Setuju, aku suka sekali yang ini. Dia juga klaimnya 8 hours hydration. Jujur ya, ini kalau misalnya untuk hidrasinya sih menurut aku si SK ini lebih berasa hidrasinya. Tapi ini untuk blur efeknya aku lebih berasa dia. Aku pakai dia itu ngefokusin banget di bagian T-zone. Karena benar-benar ngurangin minyak, terus jadi ada blurnya juga, terutama kayak tampilan pori-pori di pinggir sini. Aku suka banget dia. Ya, udah, sekian. I love. Selanjutnya ini aku temukan belum lama, mungkin sekitar 4 bulan yang lalu. Enggak, 4 bulan. Ya mungkin 4 bulan lah, 4 bulan sampai 5 bulan yang lalu, yaitu dari Milk Makeup. Namanya adalah Hydro Grip Primer. Ini aku beli di Sephora pas aku ke Eropa. Aduh, karena aku udah pengen banget, udah lama kepo banget, tapi akhirnya aku sampai lupa. Nggak jadi beli pas aku ke Sephora. Tergiur. Ya udah saya akhirnya beli. Seperti namanya, Hydro Grip Primer. Jadi istilah primer lengket untuk ngegrip makeup dan dia melembabkannya banget. Setuju. Kita lihat dari teksturnya. Tush. Wow, dari teksturnya kita bisa bilang dia tuh kental, tapi pas kental tapi gel gitu, ngerti gak sih? Dan pas dipakai gini pun, itu kerasa memang kayak seperti ada lapisan di kulit kalian gitu. Ini bener-bener kalian pakai dan lumayan butuh waktu untuk dia bener-bener menyerap. Kalau kalian buru-buru jangan pakai ini, karena aku pernah buru-buru pakai ini yang ada makeup aku nggak nempel sama sekali. Karena itu tadi si primer itu belum ngeset. Udah aku teban pakai foundation, dia ngegeser. Aduh, sebel banget. Itu salah satu worst makeup sih yang lagi di hari itu gitu. Jadi ini sekitar 3 menitan lah ya. 3 menit dia sampai bener-bener nyerap. Dan dia kalau dipegang gini ada lengketnya juga, which is very good buat dia ngegrip. Again, namanya ngegrip makeup gitu. Dan ini yang paling kerasa hidrasi di wajahnya. Setiap kali aku pakai ini, aku bener-bener ngerasa nge-boost banget hidrasi atau kayak kelembaban kulit aku. Tercinta. Cuman tips dari aku, jangan pakai kebanyakan. Waktu aku sempat pakai kebanyakan, again belum nyerap banget juga, jadi dia flaky, nggak nempel makeupnya, glossor, jelek banget. Tapi ketika kita menggunakan with the right amount dengan jumlah yang tepat, bagus banget parah, bagus banget parah. Oke, yang terakhir adalah dari primer. Aku cinta banget, terima kasih kepada Kak Anda karena dia adalah yang meracuni aku. Dari Blite In Between Glow Priming Cream. Jadi waktu itu aku pernah didanain sama Kak Andau, aku kasih lihat di sini. Dan dia bilang ini salah satu primer kesukaannya dia, istilahnya nge-boost, ngasih langsung ke glowingan hakiki dalam sekali pakai. Bagus banget. Dulu tuh dia bentuknya di jar, sekarang dia bentuknya di sini. Suka banget. Dan aku pribadi satu muka aja tuh butuh mungkin cuma 1,5 sampai maksimal banget 2 pump buat seluruh wajah. Karena dia dari tekstur cinta banget, dia ringan. Terus dia wanginya enak banget. Dan dia bener-bener ada hidrasinya juga, tapi ada HQ-nya, kayak ada glowingnya HQ banget di wajah. Nih tuh, langsung. Tapi glowingnya itu bukan pearly gitu ya, bukan kayak ada shimmer gitu, enggak. Tapi kayak kulit sehat, glowing, gimana ya? Beda, kalau tadi Milk Makeup dia nggak ada ngasih apapun tuh. Tapi dia pas dipegang gini, ada lengketnya sama ada
kelembaban di kulitnya. Nah kalau yang ini dia ada lembabnya tapi ada juga keglowingannya tuh. Noh, cakep banget. Aku suka cinta, kili mantap. Kili mantap tuh opo coba. Dan itu dia adalah best primer of 2022. Sekarang kita lanjut lagi ke best setting spray of 2022. Favorit. Aduh mantap, semangat banget nih aku nih. Karena seperti yang kalian tahu aku cinta banget sama setting spray. Aku merasa itu salah satu kuncian dari makeup. Gimana makeup kita tuh hasilnya jadi lebih flawless, lebih menyatu, lebih tahan lama. Salah satunya adalah kalian harus pakai setting spray. Itu setiap kali ada yang nanya gimana caranya, salah satu jawabannya adalah pakai setting spray. Di sini aku juga mungkin mau ngasih tahu dulu ya, apa sih kriteria dari setting spray yang aku suka gitu. Aku suka setting spray yang sudah pasti bikin makeup tahan lama, bikin makeup nyatu, bikin makeup tuh jadi kayak, ya tadi satu kesatuan itu kayak jadi natural, bukan natural ya. Ya nyatu lah intinya kayak gitu, meskipun makeupnya bold. Terus selanjutnya aku itu lebih suka setting spray yang ngasih finish lebih agak glowing, tapi bukan glowing yang sampai basah yang terlalu shimmering gitu, enggak. Tapi lebih ke glowing kulit sehat kayak pas diginin tuh kayak ya kayak yang aku pakai sekarang kayak gitu. Ya, itu yang aku suka banget parah. Gitu. Di tahun 2021 aku juga masih banyak banget yang aku pakai juga sampai sekarang, tapi di sini ada beberapa yang aku suka. Mungkin dia akan aku kategoriin beberapa ya. Jadi ada yang bener-bener buat ngeset kayak ngunci banget makeup, tapi dia nggak ngasih hasil yang glowing. Ada juga yang lebih ke netral, sama ada yang lebih ke hidrasi. Oke? Oke, mari kita mulai aja. Yang pertama ini adalah dari Nama Skin. Jadi ini punya kalau nama ya. Ini by the way 2-in-1 Face Matte Booster Face Spray. Ya, namanya adalah face spray. Tapi pas aku baca di belakangnya itu memang tulisannya setting spray to lock in your makeup look. Jadi namanya dia adalah setting spray jatuhnya. Keeping it fresh and long lasting. While ada kandungannya juga, allantoinnya juga. Lihat, aku udah segini. Aku suka sekali. Kenapa? Karena setiap kali aku habis makeupan terus aku pakai dia, aku kira kan kayak udah lah ya gini-gini. Tapi lama-lama kenapa muka aku tuh jadi kayak satu kesatuan, nyatu, bagus banget gitu. Tapi menurut aku dia tuh tidak sesuai sama kata-katanya yang dia bilang matte booster. Karena menurut aku dia tidak membuat matte, tapi lebih kayak ya udah malah bagus, lebih ke kulit yang lebih sehat gitu loh. Ada sedikit glowingnya tapi bukan yang heboh banget malah, lebih ke satin, I would say gitu ya, bagus banget parah. Semprotannya juga enak. BTW dari packagingnya aku juga suka, travel friendly. Terus semprotannya juga enak tuh, halus gitu, aku suka, nilai plus. Terus juga aku suka banget sama wanginya, fresh gitu. Sama apa lagi ya, ngasih hasil yang ini sih, itu tadi aku bilang yang jadi lebih menyatu. Cuman biasanya kalau misalnya aku pakai ini, aku akan tetap pakai setting spray lagi yang buat ngiket, yang buat bikin tahan lamanya. Tapi kalau buat menyatukannya, I love this one. Selanjutnya yang menurut aku juga dia setting spray, tapi menurut aku lebih kayak bisa dipakai buat jadi kayak facial spray juga sebelum makeupan dan bikin menyatunya. Tapi untuk ketahanan lamanya dia masih harus dikunci lagi sama yang lain, yaitu adalah Lilith and Eve Party Rocks Matte Makeup Setting Spray. Again klaimnya dia bilang matte, tapi menurut aku dia nggak matte, lebih kayak netral gitu, bahkan agak sedikit glowing menurut aku ya. Aku nggak tahu makanya kenapa dia ngasih klaimnya matte finish. I don't know. Terus dia bilang long lasting. Nah untuk long lastingnya itu menurut aku juga dia agak kurang karena dia waktu itu aku sempat nyobain di masker, dia agak masih banyak banget yang nempel di masker. Aku udah sempat ngebahas dia juga di TikTok. Terus juga oil controlnya juga sebenarnya kurang sih. Dia malah ngehidrasi kulit aku, menurutku gitu loh. Tapi untuk kayak melembabkan atau kayak menyatukan hasil makeupnya, aku suka sekali gitu. Hasilnya bagus beneran. Semprotannya juga halus, aku suka. Cuman yang tadi aku bilang klaim-klaimnya kok di aku pribadi tidak ada gitu, tidak sesuai gitu. Itu sebenarnya ya itu kan tergantung orang, beda mungkin hasilnya juga ya. Tapi kayak untuk matte finishnya, long lastingnya sama oil controlnya di aku nggak berasa gitu. Lebih kayak untuk menyatukan makeupnya aku suka banget sama dia. Terus satu lagi ini juga aku suka banget parah, again untuk menyatukan makeupnya. Nah ini lumayan untuk membuat tahan lamanya juga ada banget, yaitu dari SK again. Ini SK Mist Universe Setting Spray. Dia ada anti pollutionnya juga, dermatologically tested, alcohol free juga. Terus tuh ada rose waternya, aku suka wanginya enak. Rose water, ada papaya extract, cucumber extract, grapeseed oil, vitamin E gitu kan. Paling cinta sama semprotannya. Tuh, dia kayak set gitu. Wanginya enak, kayak lagi di pantai. I love
semprotannya enak, hasil di mukanya juga finishnya tuh lebih kayak menyatukan makeupnya juga bagus banget. Menurut aku ini juga lumayan untuk ketahanan lamanya, sekitar mungkin 6 jam dia masih bisa bertahan banget gitu. Dan yang paling aku suka adalah dia tidak ada rasa lengket di kulit, meskipun dia ada rasa melembabkannya, tapi dia nggak ada rasa lengketnya. Kadang-kadang banyak juga setting spray yang terlalu pengen bikin menyatukan makeup tapi malah jadi memberikan sedikit tambahan kayak jadi lebih berminyak gitu loh, kebayang gak sih? Nah gitu, tapi ini enggak, dia netral aja gitu. I love. Semprotannya enak banget tuh, kayak tegas tapi spritnya tuh misty gitu kayak. Tuh. Suka banget. Nah, sekarang ini adalah dari setting spray yang aku suka banget parah untuk memberikan hidrasi dan memberikan sedikit tambahan keglowingan di makeup kalian. Ini kayaknya satu-satunya deh dari semuanya tadi. Kalau yang tadi 3 yang aku sebutin itu dia lebih hasilnya netral, gak ngasih glowingan yang lebih gitu. Nah, kalau ini ada. Tidak lain tidak bukan Rare Beauty. Rare Beauty, always an optimist, 4-in-1 mist. Suka banget. Dia itu kayak ada 2 kandungannya gitu. Ada minyaknya di atasnya sama ada airnya. BTW aku sampai beli yang gede sama ada travelnya. Nah, karena aku suka sekali. Ini jadi kalau misalnya mau dipakai harus dikocok dulu. Karena itu tadi dia ada kayak 2 kandungannya gitu. Yang ini tadi aku bilang menyatukan makeupnya dapet banget. Dia memberikan hasil lebih glowing lagi. Aku suka banget. Istilahnya ini akan aku pakai ketika kulit aku lagi ngerasa hasil makeupnya agak dry. Jadi kelihatan kayak dry, ngerti gak sih? Kayak kering gitu. Semprotin ini bagus lagi. Suka banget parah. Untuk ketahanan lamanya dia di aku tetap harus aku gabungin sama kayak aku lock lagi sama setting spray yang buat ngelock sih. Karena tadi dia tuh bikin glowing banget. Jadi aku kurang percaya dia tuh ngeset. Tapi so far kalau aku pakai dia bagus banget, kayak glowingnya tuh cantik. Nah, ini adalah 2 setting spray terakhir yang akan aku bahas untuk bener-bener no debat, ngunci banget makeup kalian. Tapi kekurangannya ketika kalian pakai ini dalam keadaan kayak aku nih, kulitnya kering, itu akan fail dan akan bikin kulit kalian makin kering dan ketarik. Nah, jadi harus hati-hati. Makanya kenapa aku tuh suka ngedobelin atau ngelayerin dari setting spray yang bikin melembabkan atau kayak hidrasi, baru aku lock lagi pakai setting spray 2 ini. Begitu. Setting spray yang pertama ini yang murah meriah mantul. Ada dari Hanasui Fix and Glow Setting Spray. Namanya sih sebenarnya Fix and Glow ya, tapi di aku pribadi glow-nya tidak terlalu signifikan ya. Aku malah ngerasa dia matte gitu, kayak kayak joss gitu, gandos. Long lasting grips and set makeup. Bener lagi kan namanya, aku baru tahu dia. Hydrates and Glow. Masa sih dia nge-glow? Kok aku nggak melihat dia glow ya? Sekejap ya. Apa aku salah? Dia tulisannya Hydrates and Glow Finish, Pollution Protection, alcohol free juga, dermatologically tested. Aku takut salah ya, tapi seingat aku dia tuh hasilnya nggak glowy ya. Tapi di tangan aku mungkin karena udah pakai tadi berbagai macam hydrating primer, dia tetap kayak ya bersinar aja gitu. Tapi aku suka banget dia. Ini tuh ini kayak satu-satunya deh yang paling murah, sumpah. Murah meriah mantul. Cobain, ini bagus banget dia buat ngesetnya, tahan lamanya juga di aku oke banget. Terus juga travel friendly juga. Terus dia nggak ada alkoholnya, which is very good for sensitive skin. Suka sih, udah suka. Aku suka. Sama yang terakhir ini bener-bener aduh jagoan neon. Sebenarnya udah dari 2021 sih aku pakai, tapi aku sempet nggak ngebahas dia karena di kulit aku tadi tuh aku bilang di kulit aku kenapa kering. Tapi pas aku sudah mengkoktel setting spray, cinta mati banget parah. Tidak lain tidak bukan Charlotte Tilbury, terbaik maksimal. Buat ngeset, buat tahan lama, bener-bener dia di masker aman banget, nget diginiin tuh kayak bagus banget. Namanya adalah Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night Stay All Day. Namanya aja nakutin banget gitu. Ini salah satu yang menurut aku, nih bener, dia klaimnya no melting, no fading, no creasing, dan semuanya benar adanya. Asli, aku bener-bener ngerasa banget gak ada kayak makeup aku yang berkurang. Misalnya kayak gini nih, kan blushnya biasanya agak berkurang. Ini gak, kayak dikit banget berkurangnya. Terus kayak misalnya bagian alis aku gampang hilang. Terus kayak bedak itu gampang hilang. Ini enggak. Creasingnya juga, kalau creasing mah tergantung expression lain ya. Tapi so far so very good banget, parah. Kalau kalian ada budget lebih mencari setting spray terbaik yang bener-bener nempel pel banget di wajah kalian, Charlotte Tilbury juaranya. Aku sampai punya yang kecil juga nih. Yang kecil udah habis, tinggal segini banget. Yang ini baru beli lagi dan udah dipakai mulu. So ya,
No debat, bagus. Dan ya udah sekian segitu aja best primer and best setting spray of 2022. Semoga bermanfaat videonya, itu yang paling penting. Jadi istilahnya buat kalian yang pengen coba, kalian bisa nonton dulu, nggak usah ragu. Dan kayak kalau kalian mau nanya, gampang banget bisa komen di bawah aja atau DM aku aja juga bisa. Sampai ketemu di video selanjutnya besok. Dan ya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. Hai guys, kembali lagi bersama aku di Best Products of 2022 pilihan kalian. Terima kasih pertama-tama mau ngucapin udah bantuin ngasih tahu aku favorit kalian apa. Jadi biar nggak bingung, aku juga tuh kalau ternyata belum pernah coba kayak tahun depan saatnya aku mencoba. Di sini aku bahas best primer dan best setting spray of 2022 menurut kalian, oke? Dari best primernya ada 3. Wow. Yang pertama adalah Studio Tropic, no debat. Itu dia udah dari awal dia keluar sampai sekarang pun aku masih selalu banget pakai. Ini kayaknya masih ada di sini juga deh selalu. Maaf. Selalu bawa. Ini aku kalau yang kecil tuh selalu aku pakai buat kalau pergi-pergi. Menurut aku dia tuh pinter banget ya. Jadi dia lebih fokus gitu loh membuat produk. Pas awal-awal kan dia bener-bener cuma bikin itu doang gitu loh. Kayak ngerti sih facial spray gitu ya. Dan memang bagus banget dan semua orang mencoba dan bagus gitu. Jadi aku ngerasa iya memang lo pantas gitu loh untuk mendapatkan best products di beberapa tahun ini gitu kan. Sampai sekarang pun aku yakin juga masih banyak banget MUA yang pakai dia untuk jadi primer. Atau even kayak facial spray pertama deh sebelum pakai primer yang bener-bener lebih lengket teksturnya gitu. Mantap Studio Tropic. Yang kedua adalah MOP. Setuju sih asli. Ya memang itu tahun lalu sudah aku masukin ke best products of 2021. Memang sebagus itu. Dia salah satu primer yang menurut aku memang dari harganya harusnya lebih mahal lagi. Tapi karena emang buat orang Indonesia dia bener-bener nge-price banget harga segitu. Menurut aku kurang weh, mendingan lebih mahal lagi. Tapi ya enggak, jangan lebih mahal lagi, ntar nggak bisa dibeli. Itu dari teksturnya, dari rasa dia ngeret kayaknya apa ya, kayak nempelin makeupnya bagus banget. Terutama buat kalian sebenarnya yang menurut aku ya, buat kulit kalian yang lebih agak normal. Karena kalau menurut aku, kalau kulit kalian agak dry, kalian bener-bener harus butuh hidrasi. Karena kalau nggak dia agak-agak peeling, karena kayak di blendnya tuh agak susah gitu. Tapi so far so good untuk ketahanannya, untuk makeupnya kayak nempelnya bagus banget. Dan yang terakhir adalah Lux Crime. Lux Crime juga udah aku masukin ke yang di tahun lalu kalau nggak salah, dan aku cinta banget yang warna biru untuk hydrating. One of the best hydrating primer yang aku pernah coba dan aku udah repurchase juga. Warnanya biru, aku ingat banget. Itu bener-bener ada tenangnya juga, ada ngeblurnya sedikit, tapi lebih kayak hidrasi kulitnya sih, yang kayak mantap Lux Crime. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi ke best setting spray of 2022. Oh my god, dan kembali lagi Studio Tropic memenangkan best setting spray of 2022. Baiklah, aku akan bilang kalau memang setuju sekali. Kenapa dia bagus? Karena memang menurut aku ya, itu salah satu setting spray yang mendekati dari kriteria aku untuk membuat tahan lamanya, itu adalah Studio Tropic. Cuman kekurangannya yang please banget, tolong Studio Tropic didengarkan ya, ini semoga bisa menjadi masukan buat kalian. Please banget spraynya atau mistnya, spritznya itu tuh bener-bener tolong banget dibenerin. Karena asli itu aku diemin beberapa hari aja, misalnya kayak seminggu gitu, pas aku mau pakai udah nggak bisa dipakai karena dia kayak terlalu ngeset. Mungkin karena sebagus itu ya, ngerti nggak sih? Karena dia tuh kalian bagus banget produknya, kayak buat ngesetnya. Jadi si spritannya itu dia tuh ngunci di sini gitu loh, kering gitu. Jadi kayak aduh lo bagus banget tapi spritznya kayak gitu, aku kan jadi mager. Jatuh-jatuhnya aku jadi jarang pakai kalian gitu loh. Jangan sampai kan gitu. Tolong diperbaiki lagi ya Studio Tropic. Thank you. Terus yang kedua adalah Lux Crime. Yes, of course. Lux Crime masuk ke best primer, best setting spray. Best setting spraynya Lux Crime, setuju banget parah. Aku tuh suka banget dua-duanya, si Glow Getter sama Matte. Matte apa ya? Lupa aku. Ya pokoknya yang matte itulah ya. Itu aku suka dua-duanya. Dan aku kadang-kadang malah ganti-gantian pakainya. Kalau misalnya kulit aku udah cukup glowingnya pas, aku cuma pakai yang satunya lagi, Ultimate. Nah Ultimate, kalau misalnya lagi biasa aja pengen agak glowing, aku pakai Glow Getter. Dan dua-duanya itu nggak terlalu over banget. Bukannya over jadi matte banget, bukan over jadi glowing banget. Jadi I love. Dan yang terakhir adalah Pixi. Ini mah dari bertahun-tahun yang lalu ya. Ini mantap sih, memang udah harganya murah, meriah, bagus, tahan lamanya juga lumayan. Meskipun menurut aku pribadi, kalau yang dulu banget ya, packaging yang lama banget, dia tuh lumayan kenceng alkoholnya. Tapi kalau yang sekarang setelah aku coba-coba, kan ibu aku selalu beli tuh. Enggak, itu masih lebih less banget alkohol wanginya gitu.
Wow, bagus. Dan ini segitu aja best primer and best setting spray of 2022 menurut kalian. Terima kasih sudah membantu aku ya berpolling. Dan terima kasih juga untuk kalian pemenang giveaway. Nanti akan aku bahas dan aku kasih umumin di IG aku beberapa hari lagi. Mungkin seminggu setelah video ini keluar. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya besok. Dah! Mwah!